Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema bahaya tinggi hati atau kesombongan. Dari Amsal pasal 16 ayat 18 demikian firman Tuhan. Kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati kami pagi hari ini, sehingga setiap perkataan Tuhan boleh kami dengar, boleh memberikan kami hikmat, boleh mengubah kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu tidak ingin direndahkan, ingin dihargai dan dihormati. Namun apabila seseorang terlalu ingin dihargai dan dihormati, justru bisa jatuh dalam kesombongan. Apalagi bila ia memiliki sesuatu yang dapat menaikkan statusnya. Misalnya, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, kepandaian, ataupun kemampuan-kemampuan lain yang kemudian itu bisa dijadikan suatu hal yang membuat dia bisa membanggakan diri dan kemudian bisa menjadi sombong. Jadi hal itu bisa membuat seseorang menjadi sombong. Dan pada dasarnya memang semua manusia memiliki kecenderungan menjadi sombong atau berlaku jongkak. Hal itu karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Sombong dan jongkak adalah dosa yang kurang disadari, tetapi seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati sebab kesombongan adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Ia sangat menentang orang yang sombong. Orang yang sombong selain tidak disukai sesama, pasti bahwa Tuhan juga akan menentang dia. Demikian firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kencongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita menyadari siapa kita sesungguhnya, maka tidak sepatutnya kita berlaku sombong atau jongkak. Alkitab mengungkapkan sesungguhnya betapa kecilnya kita itu di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat 14-16, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nabi Yesaya juga menegaskan bahwa manusia itu tidak lebih daripada hembusan nafas. Dikatakan, dan manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Mazmur 144 ayat yang keempat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemampuan manusia itu sangatlah terbatas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita sadar bahwa kekuatan kita ini terbatas, tidak sepatutnya kita berlaku sombong atau justru seharusnya semakin mendekat kepada Tuhan dan hidup mengandalkannya. Sebab di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa dan bukanlah siapa-siapa.
Manusia juga makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Sehebat, sesukses, sepintar, dan sekuat apapun seseorang, tetaplah membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi saat kita sedang mengalami kesulitan, musibah, kita pasti membutuhkan uluran tangan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa menyombongkan diri di dalam kehidupan ini karena betapa terbatasnya kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga diri kita agar tidak tinggi hati atau menjadi sombong dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, seperti firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati, tidak bersikap sombong meskipun kami memiliki kelebihan-kelebihan dalam kehidupan ini. Biarlah kami menyadari apa yang kami miliki itu sangatlah terbatas. Bahkan suatu saat apa yang kami miliki yang bisa kami banggakan, suatu saat semuanya akan diambil Tuhan. Oleh sebab itu biarlah dalam hidup kami senantiasa rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengendapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.